Pada kesempatan kali ini akan dijelaskan beberapa hal sebelum masuk ke tahap penggambaran, di mana hal-hal ini adalah diantaranya yaitu pengaturan option. Pada area gambar kita klik kanan, kemudian pilih option, kemudian masuk ke open and save. Yang perlu kita lakukan di awal yaitu mengatur versi dari file gambar yang akan kita save. Disarankan untuk menyimpan file gambar ke versi AutoCAD yang paling rendah. Di sini kita lihat bahwa paling rendah adalah versi R14. Kita pilih yang DWG extensionnya. Hal ini dimaksudkan agar bagi yang memiliki versi R14 masih bisa membuka file gambar yang kita buat. Selanjutnya yang perlu disetting juga yaitu pada bagian file safety precaution, yaitu pada bagian automatic save-nya. Isikan angka yang sekecil mungkin, yaitu angka tersebut berarti adalah masa penyimpanan secara otomatis. Hal ini digunakan sebagai backup dari file-file gambar yang telah kita simpan di tempat lain. Selanjutnya, kita juga perlu menentukan lokasi penyimpanan dari automatic save ini. Kita masuk ke file, kemudian pilih automatic save file location. Kita klik tanda plusnya. Secara default di komputer saya lokasi penyimpanan automatic save filenya ada di alamat ini. Alamat ini bisa dirubah yaitu dengan cara memilihnya, klik, dan pilih browse. Kita bisa tentukan tempat lain yang kita gunakan untuk menyimpannya. Dan satu lagi yang perlu diperhatikan, kita masuk ke user preference. Kita perlu mengatur untuk pada bagian insertion skill, kita perlu mengatur satuan dari unit gambar yang akan kita buat. Di sini saya mengaturnya ke milimeter. Baik, itulah beberapa settingan dasar yang perlu dilakukan. Selanjutnya pilih apply, oke. Kemudian yang beberapa perintah yang dilakukan di dalam AutoCAD, yang pertama yaitu untuk membuka gambar. Kita bisa pilih icon yang bergambar ini, maka akan muncul tampilan window seperti ini. Di sini kita bisa cari file-file gambar yang akan kita buat. Lalu pilih open. Maka file gambar tersebut akan terbuka pada area gambar ini. Kemudian untuk menyimpannya, yaitu bisa dilakukan dengan cara klik icon save ini, maka akan muncul, awalnya akan muncul tampilan jendela Windows seperti ini. Kita tentukan lokasinya, kemudian pilih save. Selanjutnya, berikutnya untuk membuat gambar baru, kita pilih icon ini, yaitu new. Kemudian kita bisa pilih template-nya. Misalnya kalau untuk menggambar 2 dimensi, kita bisa pilih Adsar DWT, dan pilih open. Maka kita bisa langsung mulai menggambar objek-objek di dalam area ini. Selain pada toolbar icon ini, untuk open, new, dan save bisa diakses di file,
dan bisa kita pilih perintah-perintah yang diinginkan. Nah, berikutnya ada satu tombol keyboard yang mungkin akan sering dipakai, yaitu tombol escape. Bila terjadi kejadian seperti ini, yaitu tanpa sengaja kita melakukan klik kiri pada mouse, maka akan muncul jendela kursor seperti ini. Untuk menghilangkannya, cukup kita tekan tombol escape. Dan tombol escape ini juga berguna untuk meng-cancel perintah-perintah yang sedianya ingin kita lakukan tapi tidak jadi dilakukan. Kemudian untuk kembali ke kondisi sebelumnya, kita juga bisa menggunakan perintah undo. Mungkin sama seperti yang biasa dipakai di Office ataupun program-program lain. Adapun untuk redo terbatas pada satu kali putaran saja. Untuk yang berikutnya ada beberapa perintah dasar yang mungkin sering juga digunakan di dalam AutoCAD. Yang pertama yaitu perintah zoom. Untuk mengaksesnya itu dengan cara scroll pada tombol scroll di mouse. Itu dengan cara menggesernya ke depan atau ke belakang. Ya, seperti ini. Atau bila tidak terdapat tombol scroll, bisa kita klik icon zoom ini. Kita klik kiri. Kemudian kita klik kiri kembali dan tahan. Kemudian geser mouse ke depan, ke belakang, sehingga gambar-gambar yang ada di dalam layar ini dapat diperbesar atau perkecil. Dan untuk menghilangkan perintah ini, kita pencet tombol escape. Perintah berikutnya yang biasa digunakan yaitu perintah pan. Perintah pan ini digunakan untuk menggeser objek gambar tanpa merubah kondisi objek tersebut. Jadi tampilannya tetap seperti semula. Itu dengan cara tahan tombol scroll. Bila ada tombol scroll pada mouse, kita klik tahan, kemudian kita geser mouse. Maka tampilannya tetap, namun bisa digeser-geser. Adapun bila tidak terdapat tombol scroll pada mouse yang ada, maka bisa mengklik icon ini, itu pan real time. Kita klik, kemudian kita klik kiri dan tahan. Selanjutnya tinggal menggeser mouse. Yang berikutnya yaitu untuk memblok atau memilih objek, yaitu dengan cara arahkan kursor ke bagian atas, kemudian klik kiri, tarik kursor, maka akan muncul jendela kursor. Dan buat agar jendela kursor tersebut melingkupi seluruh objek gambar. Kemudian pilih klik kiri, maka objek akan terpilih atau terblok. Untuk menghilangkannya, kita pencet tombol escape. Adapun bila memblok dari bawah, maka kita tidak perlu memblok semua,
namun cukup sebagian. Jadi bila kita blok dari bagian kanan bawah, kita klik kiri, maka cukup kita blok sebagian saja, yang penting jendela kursor mengenai sebagian dari objek gambar. Kemudian kita klik kiri, maka objek akan terpilih. Perintah yang berikutnya yang mungkin sering akan digunakan yaitu perintah move atau memindahkan, yaitu dengan cara mengetikkan perintah move. Akan muncul pada bagian command line, kemudian tekan enter. Select objek, kita blok misalnya objek persegi ini, kemudian tekan enter. Specify base point, maka kita tentukan titiknya sembarang saja, kemudian kita geser ke arah yang kita inginkan. Kemudian untuk mengatur arah yang kita inginkan, kita bisa menggesernya yaitu dengan cara menggeser mouse. Selanjutnya klik kiri. Kita juga bisa memindahkan. Kita enter kembali sesuai dengan jarak tertentu. Specify base point, kita tentukan titik awalnya sembarang, kemudian kita geser misalnya ke kanan sebanyak 20. Maka objek persegi ini akan bergeser sepanjang 20. Perintah berikutnya yang bisa digunakan yaitu perintah copy. Perintah copy ini biasa digunakan untuk menggandakan objek gambar. Kita ketikkan copy, enter. Kita select objek persegi, kemudian tekan enter. Tentukan titik awalnya, kemudian kita geser kursor, lalu klik kiri. Selanjutnya tekan enter. Maka di sini akan terdapat dua objek persegi. Perintah copy juga bisa dilakukan yaitu dengan cara memblok objek persegi ini. Kita blok, kemudian klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, pilih paste. Dan satu lagi yaitu masih dalam perintah copy, kita blok objek persegi ini, kemudian klik kanan. Kita juga bisa memilih yaitu copy with base point. Bila kita memilih perintah tersebut, maka kita bisa menentukan titik base point dari pengkopian ini. Kita misalnya tentukan di titik ini, kita klik kiri, kemudian bila kita paste, maka otomatis posisi tengah kursor akan ada sama persis di titik base point copy tadi. Kita bisa tentukan posisinya misalnya di sini. Itulah beberapa hal dasar yang perlu diketahui sebelum masuk ke dalam penggambaran objek AutoCAD.